Halo pecinta merpati lover, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Om Koko. Tetap di channel Pintu Merpati Pekalongan. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Yahoo. Merpati lover, ini saya sudah berada di dalam kediaman Bapak Name yang mempunyai ring preketek. Boleh kenalan dengan Mas Name, dengan Mas Name yang mempunyai ring preketek. Yang ini salah satunya yang tidak asing lagi, Bapak Haji Alwi yang punya Faris. Om Mami sendiri namanya udah bahasanya pangibah lah di dunia merpati, apalagi tentang adanya burung cetakannya Mas Mami breeding yang namanya lampar, doplok, drejes, banyaklah yang sudah terkenal di Pekalongan, bahkan di luar kota Pekalongan. Nah, ini saya mau pertanyakan tentang awalnya itu doplo dulu, apa drejes, apa yang lampar dulu atau kesalahan ini? Jadi gini, bro, itu kan proses mas ya. Iya. Mas siapa? Mas Koko. Mas Koko, teman sangat ini udah datang ke tempat saya. Ya, kita cuma nggak ada jamuan ya, jamuannya seperti ini, alhamdulillah. Ini sebenarnya silaturahim ya, udah menyalin keakraban ibunya burung dara, terutama di kota Pekalongan yang tercinta ini. Kita membahas masalah burung. Jadi waktu itu saya punya itu bukan hanya lampar ya, bukan hanya lampar, tapi ada drejes ya, salah satunya itu juga masuk ke burung yang luar biasa juga kan ya. Jadi justru yang awal itu dari drejes dulu, karena terah drejes itu cepat mas. Jadi kalau kita itu kita latih jadinya cepat. Jadi prosesnya terlalu lama, terlalu lama kalau drejes. Jadi coba nanti kita satu persatu ya, kita bahas untuk drejes. Kalau drejes itu seumpama kita itu melatih 1 kilo butuh 1 bulan, belum nyampe ke tempat polnya itu udah jadi saya cepat banget, burungnya itu pakem. Untuk drejes kriteria burungnya sendiri gimana? Jadi kalau drejes itu burung itu punya karakter yang luar biasa. Dari awal itu memang saya senang banget ya. Karena apa? Ini kalau secara teori pegangan itu mungkin orang nggak suka, kurang suka gitu loh. Karena bentuknya itu beda dengan bentuk lampar atau bunti, itu beda. Lebih suka yang drejes atau yang lampar kinerjanya? Itu sebenarnya kan tergantung dari individu orang ya. Karena kalau drejes untuk terang drejes, kalau untuk pemula itu lebih suka. Dari ketinggiannya apa? Ketinggiannya, turunnya, pakem ya. Tapi kalau untuk maaf ya, orang di atas itu ya, untuk orang-orang yang namanya itu senior ya, bukan junior lagi, itu suka yang lampar dan bunti. Ketinggiannya oke sama sebenarnya,
Tapi kalau derajat sih punya semacam karakter yang kuat. Contoh, kita lepas di sini ya. Kalau derajat itu kalau memang posisinya dia itu kalangan itu omongnya ngalor, yun posisi di situ tok dia ngangkat terus, ngangkat. Ya. Tapi ada lagi karakter burung yang dilepas itu rak karuan gitu loh. Aut-autan ngulur poncone ini kalau dia enggak. Walaupun ada burung lain gandeng, dia tetap kuatin gitu loh. Sampai betul hilang. Waktu itu pengalaman itu pernah ada salah satu tamu saya dari Jogja, pas ada hubungan kerja itu, dia itu melihat di tempat saya, ya, dia tanya, ini yang lepas siapa? Ini orang ini. Nah, burungnya mana kok belum pulang? Nah, ditanya yang lepas, udah kamu lepas? Udah. Lah burungnya di mana? Masih di atas. Muter-muter di atas. Kan bingung dia, di atas mana? Nah, dia lihat sampai turunnya. Udah itu wah heran-heran dia kok ternyata burung Pekalongan kayak gini ya ketinggiannya, ketepatannya. Nah, besoknya dia datang lagi ngikut sama yang lepas, membuktikan burung itu dilepas. Menyaksikan burung itu benar-benar dilepas orang itu atau dititipkan orang lain ya, gitu. Ya. Dia bareng gitu, dilepas burungnya, lepas udah tinggi dia pulang. Tanya sama aku, "Nek udah pulang burungnya belum?" Baru dia percaya. Nah, sampai itu waktu itu dia tergila-gila sama burung Pekalongan. Kalau untuk ketinggian luar biasa. Itu orang Jogja. Orang Jogja. Nah, sampai waktu itu dia itu sampai gimana ya? Jadi dia tidak mau beli burung selain burung Pekalongan. Saya tidak bicara saya lah ya, bukan hanya berkaitan ya. Karena burung Pekalongan sudah teruji ketinggian dan ketepatan. Padahal waktu itu jaraknya itu maksimal 2 kilo. Dari sini ke pantai. Dari sini ke pantai Sekitar 2 kilo. kira kurang lebih 2 kilo, malah kurang dari 2 kilo. Tapi burungnya terbang lebih dari 2 kilo Iya. tinggiannya. Karena gini, satu, kita harus benar-benar mata kita harus jeli. Karena burung itu hampir menyamai itu burung kecil kayak burung pipit itu. Repet-repet. Nah, dan kalau dia turun karena posisi itu 12 pas, itu sawangan enggak bunyi. Suaranya mati. Ya, karena gini, kalau kita memastikan burung itu nang tengah, istilah wong Pekalongan nang tengah 12, itu burung sawangan akan bunyi. Tapi kalau sawangan bunyi, posisinya itu 3/4. Kalau sawangan masih bunyi, berarti burung belum 12 pas. 12 pas. Setengah 12 atau jam 12, jam 11 lah. Itu kayak gitu. Jadi kita tidak mungkin langsung lihat langsung burungnya itu tidak mungkin, karena ketinggiannya luar biasa. Orang-orang yang luar biasa aja penglihatannya. Jadi kalau udah turun tek, ya udah. Jadi kayaknya itu kadang kalau pas kita ada tamu, burung udah di tengah, dianggapnya kita tuh bohongi. Itu untuk yang grejes Semua termasuk doblo, munti, lampar. Semua. Itu masih satu genetik atau genetiknya lain tuh dari Genetik burung lain. lain. Itu genetik lain. Kalau grejes genetiknya lain. Lain. Itu 3 itu lain semua. Doblo juga lain. Lain. Lampar lain, munti lain. Berarti untuk munti, doblo, lampar sendiri Om Bambe belum punya keturunannya atau gimana maksudnya kok sampai itu terakhir lain-lain? Jadi gini, waktu itu kan awal ya. Kita awal itu kan istilah orang Pekalongan geragati kan ya. Nah, pada umumnya kita kalau mau membeli burung itu kan biasanya kita itu melihat cacaan. Nah, yang itu yang kebanyakan orang kalau karena sewu punya uang, mending dia beli yang cacaan. Makanya tidak jari. Kalau jari nanti hasilnya coe. Katanya kayak gini jari. Apa sih? Dan itulah. Waktu itu karena keterbatasan finansial ya, kita sih awal ingin seperti itu karena waktu itu harga mahal banget kan ya. Itu satu. Yang kedua itu sebenarnya penyilangan burung untuk menghasilkan yang bagus. Ternyata dari awal kita yakin dulu, kita percaya diri aja. Kita percaya diri sesuai dengan kemampuan kita, ilmu yang kita miliki seperti apa, teori-teori yang secara umum seperti apa, burung ketinggian itu kayak apa, burung yang pakem itu seperti apa. Berarti tidak usah bahasanya kan kalau orang sekarang kalau lang luwung
itu pasti tinggi. Karena lare yang lonjong itu mungkin kurang tinggi. Tapi tidak usah pakai itu untuk meng-crossing burung itu begitu Pak Martin. Itu secara kebetulan aja Mas. Secara kebetulan ya kita punya burung yang melari itu luwung itu tinggi. Secara kebetulan. Tapi kayak gini, antara karakter Dredges ya, kayak lampat, bunti itu beda-beda alatnya. Termasuk doblong. Iya, alatnya beda. Alatnya itu beda. Doblongnya alatnya beda. Dari pegangan sampai jepitan beda semua. Tapi karakter turun sama. Hampir sama, tapi ada semacam perbedaan itu kecepatan turun. Kalau 12-nya semua 12 pas. Kan burung ada yang turunnya dengan kecepatan. Ya. Katakan ini turun cepat, tapi nggak betul keluar setuti anginnya. Ada yang kelihatannya kalem cuma di bawah, kan gitu. Jadi gini, kadang kita juga pakai shot. Burung tinggi, ya 12 pas turun bunyi, itu yang bunyi sebenarnya bukan kecepatan dia turun, tapi dia gaya sayap. Karakter emang. Jadi intinya apa? Turunnya kayak gini, ngopiok gitu, jadi bunyi. Nah, kalau doblo itu turunnya itu enggak bunyi, karena dia dot gitu. Oh, kayak gitu. Nah, kalau bunti beda lagi, dia kayak busur panah. Nggak ada gayanya di atasnya. Ada gaya. Tapi kalau dia itu, kalau bunyi turun nggak nyampe gendeng. Karena kalau dia langsung kakinya nancap gendeng, dia mati. Nggak kuat. Kekuatannya luar biasa. Saking kecepatannya luar biasa. Ya. Itu di antara tiga. Itu bunti nggak ada yang nyalain kecepatan turun. Sama yang bunti. Ya. Termasuk doblong, semua lampan, semua kalah. Ya. Tapi bunti itu kalau udah posisi dari gendeng kira-kira 1 meter dia pasti buang. Oh itu nih bawahnya mesti dibuang. Iya. Karena nggak kuat, pasti mati itu. Seperti itu. Tapi kalau doblong sama Dredges juga dia pakem, lebih pakem lagi itu Dredges. Itu di bawahnya tidak terlalu. Ya, jadi tepat. Jadi kontrolnya lebih. Nah, kalau istilah kolok tepat waduk, karena kalau burung tinggian itu biasanya kan bukan hanya ketinggian ya, tapi turunnya wes turun juga isi diomongnya mana lah kenceng apa ora kan gitu kan. Nah makanya dari situ kita coba untuk mempertahankan terah itu yang agak sulit kan situ Mas, karena yang namanya burung itu kan ada waktunya, dia pasti mati. Kapan waktunya ada nyawanya pasti bakal tinggal, ya kan. Nah, gimana kita bisa mempertahankan terah itu, ya kan? Dari tahun 2002 ya, waktu itu 2003. Itu tahun 2002 itu bersamaan antara Dredges, doblong, lampan sama mundi itu sama atau tahun ini yang unggul punya di tengah Dredges tahun ini atau bersamaan barang waktu itu? Itu bersamaan Mas, karena tinggal dari orang yang datang itu yang lihat itu lebih cenderung lebih condong yang mana sebenarnya. Itu di tahun 2002. Iya, jadi waktu itu kalau kita ngelihat burung itu benar-benar puas. Karena kalau kita ngelepas, saya itu kalau ngelepas burung itu udah banyak, paling banyak itu 8 burung. Berarti 4 pasangan. Dan saya enggak terus-menerus tiap hari itu tak pasang-pasang enggak. Karena burung itu kadang jenuh juga. Oh, misalnya sama ini segini kembali terus kadang bosan juga turun. Dia nggak mau kayak kita kan, istilahnya itu kalau kita sering ketemu kan beda. Sama yang jarang ketemu itu loh. Ya kan kesannya obrolannya lebih banyak. Nah, dari situ saya coba untuk mengenal karakter burung, karena burung juga punya karakter, punya sifat. Selama ini kita itu kan kadang-kadang egois, ya kan, yang punya sifat dan karakter manusia. Ini burung juga punya karakter dan sifat. Nah, kita kenali karakter burung seperti apa, kita masuk di situ, nanti burung itu bisa kita ajak komunikasi. Gitu. Nah ini kalau bisa ternyata burung juga punya titik kebosanan. Ini bisa buat pelajaran bagi para
pecinta merpati, misalnya burungnya kalian sering dipasangkan dengan burung ini, terus kok turunnya enggak, yang awal enak terus jam 12 turun, jam 12 turun, terus kok berubah, mungkin dia minta dipasangkan ke merpati yang lain, coba dicoba atau dilepas sendiri. Karena kalau dilepas sendiri kita tahu karakter. Contoh gini, kita ngelepas burung dua, ya, dilepas, ya tinggi, oke, tepat 12 tepat. Itu kadang-kadang salah satu ada yang ikut. Salah satu nih. Ya. Nah, coba kita lepas satu persatu, kita coba kekuatan satu persatunya dulu. Biar tahu saya kemampuan burung ini kayak apa burungnya yang ikut-ikutan. Gendengannya aja. Ya, karena gini, ada yang burung A lewatnya itu agak geser ke kiri, yang B agak geser ke kanan. Nah, hari kedua kita temukan, jalannya kuat yang mana? Atau di tengah-tengah? Lewat kiri atau lewat kanan atau di tengah-tengah? Ya, kalau di kiri berarti dia terpengaruh. Yang kiri, kalau ke kanan dia terpengaruh. Kalau tengah-tengah sama-sama punya karakter yang kuat. Berarti ini misalnya lomba mungkin punya pedoman sendiri itu. Jalannya tetap lurus meskipun misalnya dipasangkan dengan lapak lain lah, tapi tetap pada tujuan sama lewatnya. Makanya itu salah satunya. Jadi ini saya mempelajari burung itu sebenarnya ya cukup lama juga, karena dari sisi karakter burung ya kita pelajari. Selama ini kita kadang-kadang punya burung tapi kita nggak tahu burungnya itu harus kita perlakukan seperti apa. Burung sama aja seperti anak. Kita punya anak dua, yang satu mintanya diperlakukan seperti ini, yang satu tidak. Itu sama seperti burung. Belum tentu juga. Nah, sini coba sedikit kita berbagi untuk teman-teman semua, terutama di pecinta burung dara, merpati tinggi, rumahan ya. Itu salah satu pengalaman kami ya. Pak Kajarwi juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya waktu 2002 saya punya burung bagus, itu kan bapaknya kan yang kita lepas, itu drejes, oke. Terus untuk ke bawahnya gimana? Bisa nggak nyamai atau di atasnya atau di bawahnya? Kalau sama, saya masih rugi, apalagi di bawah. Seharusnya anaknya harus melewati drejesnya itu, harus lebih bagus. Inovasi lah itu, motivasi ya biar lebih bagus gitu ya. Itu seperti itulah. Saya juga pernah saya temukan antara anak drejes sama terahnya terahnya dublo. Itu bagus juga hasilnya. Itu crossingan antara drejes sama terah dublo. Hasilnya melebihi induannya atau istilahnya karakternya sama misalnya yang kedoplo yang drejes maksudnya. Jadi kayak gini. Jadi awal itu kan saya suka berpikir kalau drejes itu kan pakem, yaitu ketepatan itu tepat. Dia landas itu tepat gitu loh, ya kan? Itu karena kecepatannya memang kurang. Kalau doplo itu kan kecepatan. Ya berpikiran saya kalau ini tak temoke itu hasilnya akan menjadi seperti ini gitu loh. Kan harapannya seperti itu. Ternyata di sini ada yang lebih memengaruhi di antara gen A dengan gen satunya B itu. Nah, jadi ini sangat bertentangan. Saling mengisi lah. Berarti kalau saling mengisi itu jadinya mungkin bagus. Tapi di sini saling rancau. Jadi kadang-kadang gini, kita membeli burung perempuan bagus, laki bagus, harapannya temunya lebih bagus. Plus hasilnya plus. Ya. Itu secara teori. Secara praktek enggak. Berarti tidak jamin antara bagus sama bagus. Betul, tidak ada jaminan. Nah harusnya gimana? Nah kembali lagi, kita kembali ke awal, kita bicara gen, ya kan? Jadi terah doplo, ya, lampar, terah drejes, terah bunti, ya. Oke, kalau kita mau mengembalikan lagi dengan cara apa? Terah drejes, kita ambil anak drejes yang perempuan, ya, ambil karakter persis kayak drejesnya.
kayak induknya. Kayak induknya lakinya, tapi anak yang perempuan. Yang perempuan kayak lakinya Kayak tadi. laki. Itu karakternya, bentuknya sampai alat-alatnya. Oke. Yang kedua, ambil anak yang laki, karakter dan bentuk alatnya semua kayak ibunya. Dibolak-balik itu ada. Nanti untuk silang berikutnya apa? Ini kita nyilang. Inbreed. Ya, kita ganda Untuk memunculkan S1 maksudnya kok. Karena alhamdulillah sampai sekarang ini saya udah 7 generasi ya, 7 turunan ini udah apa itu berarti anak, putu, cicit, cangga. Kalau 7 apa itu? Sangal ya? Cangga 7 ini. Nah, 7 turunan lah. Nah, ini yang sekarang ini ya, itu mbahnya tak temuin putu nih. Dari mbah temu ke putu. Mbah sama putu. Ya saya kenal lah uji. Nek mbah karo putu saya kenal lah sih Bang ya. Kenal. Mbah sama putu. Jadi saya coba untuk mempertahankan gen darahnya itu, karena kalau tidak kita pertahankan ini akan punah, hilang. Jadi kita punya uang pun tidak bisa beli baju ya. Iya kan, tidak ada barangnya. Nah, sebenarnya gini Om Bami, saya mau nanya untuk Mas Bami sendiri kan yang punya apa namanya lampar, doplon, jejes itu namanya munti. Untuk di sana sendiri kan warna-warna burungnya itu suka siur. Ada yang jejes sendiri, ada yang bilang calen. Untuk lampar sendiri ada yang bilang putih. Lah itu sebenarnya warna-warna yang sesungguhnya warna apa? Mungkin biar di luar itu misalnya kalau ada orang nanya warna di lantai di lantar kayak lantai kan warnanya apa namanya punya DJS. Anak saya ini kayak Pak Haji Alwi itu punya DJS. Yang kebetulan waktu itu saya sempat mereview ke Pak Haji Alwi yang punya iklan kali, jadi kebetulan pakai di sini. Jadi dia di belakang saya ngomongin apa benar itu DJS waktu itu namanya Klawo nyanyikan kok DJS. Nah itu Klawo lambe itu emang warnanya kayak gitu apa gimana maksudnya? Tapi terampetnya itu tidak ukuran 10 apa itu udah untuk itu untuk DJS. Untuk lampar sendiri, kalau lampar itu Klawo. Lampar Klawo tapi harus sabu. Itu kucer atau enggak? Enggak. Klawo polos. Klawo sabu. Iya. Karena sampai rata gaban. Bola gaban. Berarti yang itu doplok. Itu apa warnanya? Itu gambir. Gambir. Untuk yang munti kalau perak. Kucing. Nah ini para pencinta merpati lover, misalnya kok dengan nggak tahu mau beli katanya anak lampar, anak DJS, anak itu bisa nanya atasnya warnanya apa sih? Itu bisa di pedoman. Ini kan tadi sudah disebutkan sama yang punya langsung, sama ownernya. Kalau lampar warnanya kelabu, kalau yang DJS warnanya Klawo lampe. Untuk yang apalagi namanya itu doplok, warnanya apa tadi? Gambir. Dan yang satu ini munti itu Klawo perak. Kucir. Tapi untuk gereja sendiri yang sekarang di Bapak Haji Alwi kok? Ya, betul. Itu udah anakan atau emang DJC bilang itu? Itu DJC langsung. Ya. Berarti yang di tempatnya Pak Haji Alwi Faris itu emang langsung DJC itu? Betul. Bukan anak atau bukan istilahnya keponakan? Bukan abal-abal. Bukan abal-abal.